Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas beberapa prediksi soal PTKK dosen kompetensi teknis pada materi etika dan tridharma perguruan tinggi. Kalau begitu, mari langsung saja masuk kepada soal prediksi yang pertama. Pola cara berpikir dan aturan yang mempengaruhi tindakan dan tingkah laku pegawai dalam kehidupan sehari-hari merupakan pengertian dari A. Budaya kerja, B. Etika kerja, C. Tata nilai, dan D. Dimensi berpikir. Sebelum saya bahas, saya persilakan kepada teman-teman untuk terlebih dahulu menjawab soal ini. Sudah? Jawabannya apa? Baiklah, jawaban yang benar adalah tata nilai. Menurut Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016, Pasal 1, tata nilai adalah pola cara berpikir dan aturan yang mempengaruhi tindakan dan tingkah laku pegawai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jawaban yang pas adalah C, tata nilai. Lanjut kepada soal berikutnya. Seorang dosen, Yahya selalu bersikap santun dan rendah hati dalam berperilaku di dalam dan di luar lingkungan kerja. Hal ini merupakan implementasi etika pada A. Negara, B. Organisasi, C. Masyarakat, dan D. Diri sendiri. Baik, sebelum kita bahas, saya persilakan kepada teman-teman terlebih dahulu untuk menjawab soal ini. Sudah? Jawabannya apa? Baik, jawaban yang benar adalah D. Diri sendiri. Merujuk kepada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016, Pasal 6, etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk A. Menjalankan ibadah sesuai agama kepercayaan masing-masing. B. Bersikap santun dan rendah hati dalam berperilaku sehari-hari. Jadi, sebagai seorang dosen, Yahya selalu bersikap santun dan rendah hati dalam berperilaku di dalam dan di lingkungan kerja. Ini merupakan implementasi etika pada diri sendiri. Oke, lanjut kepada soal berikutnya. Bekerja dengan penuh inovasi dan visioner, serta menghormati dan menghargai sesama pegawai dan orang lain dalam bekerja sama merupakan wujud etika dalam A. Diri sendiri, B. Masyarakat, B. Bermasyarakat, C. Berorganisasi, dan D. Bernegara. Jadi, sebelum kita jawab, saya persilahkan kepada teman-teman untuk terlebih dahulu menjawab soal ini. Sudah? Baik, jawaban yang benar adalah berorganisasi. Jadi, merujuk kepada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016, Pasal 8. Jadi, etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk ada beberapa poin. Poin bekerja sama, menghormati, dan menghargai sesama. Bekerja inovatif dan visioner, serta menghormati dan menghargai sesama pegawai dan orang lain dalam bekerja sama, ini merupakan wujud etika dalam berorganisasi. Jadi ada beberapa poin dari etika dalam berorganisasi, salah satunya adalah bekerja inovatif dan visioner, dan menghormati dan menghargai sesama pegawai dan orang lain dalam bekerja sama. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Takaran waktu
kegiatan belajar yang dibebankan pada siswa per minggu, per semester, dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi merupakan definisi dari. Ini soalnya cukup panjang, tapi kita bisa membaca dengan cepat. A. RPP, B. RPS, C. SKS, dan D. Kurikulum. Saya ulangi, takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu, per semester, dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi merupakan definisi dari A. RPP, B. RPS, C. SKS, dan D. Kurikulum. Silakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan untuk menjawab soal tersebut. Sudah? Jawabannya apa? Baik, jawaban yang benar adalah C. SKS. Jadi, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 12 itu dinyatakan bahwasanya satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu, per semester, dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Jadi, dari pilihan jawaban di sini yang benar adalah SKS. Oke, itulah beberapa prediksi soal P3K dosen pada kompetensi teknis di Dharma perguruan tinggi. Untuk soal terakhir, ini boleh saudara jawab sendiri dan silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar merupakan definisi dari A. Perkuliahan, B. Pembelajaran, C. Pertemuan tatap muka, dan D. Interaksi sosial di kelas. Baiklah, kepada rekan-rekan semua, boleh dijawab di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya, akan kita bahas prediksi-prediksi soal P3K dosen. Sampai ketemu lagi, dan jangan lupa untuk di-share kepada yang lain apabila ini memberikan manfaat kepada saudara.